Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para santri, para mahasiswa, para jamaah dan seluruh kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai ngaji pada kali ini, kita awali dengan mengirim Fatihah. Kita tujukan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para istri, para anak, para cucu, para generasi Kanjeng Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama, para kiai, wabil khusus Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan para ulama yang disebut dalam kitab ini, dan tak lupa seluruh santri yang mengaji pada hari ini, para keluarga semuanya. Ala niyah as-salihah lahum walanal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan mengaji, meneruskan adab-adab seorang guru terhadap dirinya sendiri. Dan ini adalah adab yang terakhir, adab yang ke-20. Wal isyruna utawi adab kang nomor 20 iku ayastaghila yen to sibuk sapa guru, sapa wong alim atau ahli ilmi, boleh bitasnifi kelawan ngarang, wal jam'i ngarang, mengarang itu loh ya, wal jam'i lan ngumpulake, wa ta'lifi lan nyusun kitab, ya, menerbitkan kitab. Ingkana lamun ono sapa guru, sapa mu'alim, ahli ilmu, iku ahlan ahli, iku ahlan ahli. Adab yang ke-20 bagi seorang guru, pendidik, pengajar, ya dosen, atau sebutan nama yang lain, hendaknya ia sibuk atau menyibukkan diri untuk mengarang, mengumpulkan, menyusun kitab, atau bahasa kerennya membuat karya tulis ilmiah, melakukan penelitian, membuat jurnal. Nah, kan banyak ya versinya, banyak ini. Jadi dalam adab ke-20 ini Mbah Hasyim Asy'ari memberikan pandangan pada kita semua bahwa pendidik itu harus menyibukkan diri untuk menulis dan menulis. Karena kita tahu para ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama besar, itu Masya Allah tulisannya sangat banyak sekali ya. Contohnya Imam Syafi'i itu bahkan membagi waktu malamnya itu menjadi 3 bagian. Sepertiga yang pertama atau sepertiga malam yang pertama itu untuk menulis, sepertiga yang kedua untuk sholat malam, qiyamul lail, sepertiga yang terakhir untuk istirahat, tidur. Masya Allah. Maka melahirkan kitab yang terkenal itu itu Imam Syafi'i, dan kitab-kitab yang lain yang sangat banyak sekali. Ada juga ulama namanya Syekh Sihnun Al-Qarawani. Sihnun Al-Qarawani itu ulama ahli hadis, muridnya Imam Malik.
Itu setiap malam itu nulis itu. Sampai nama mempunyai budak yang bernama Ummu Madam. Ummu Mudam ya. Itu jadi Ummu Madam ini tuh dipesani Syekh Sinun untuk mengambilkan makanan. Lah saking nikmatnya menulis sampai tertidur. Lah ditunggu Ummu Mudam itu di luar pintu lama gitu. Lama sekali. Akhirnya Ummu Mudam itu memberanikan diri untuk menyuapi. Sampai nggak sadar Syekh Sinun itu makannya. Nah, setelah bangun ditanyakan, Ummu Mudam, mana makananku? Loh, bagaimana Syekh? Tadi malam sudah saya suapin. Masya Allah, saya tidak sadar. Jadi dimakan itu tidak sadar. Ya Allah. Ingkana ahlan, jika ia mempunyai keahlian. Jadi ayo para santri, para jamaah nulis. Ojo nggur nulis WA terus ya. Status di Facebook. Lah, status di WA, status di Facebook itu bisa bermakna jika statusnya itu berbobot, bisa dibukukan. Begitu. Nah, luar biasa. Kalau mampu ya. Lidzalika krana mengkono tasnif. Oleh karena itu, fa innahu mongko sak temene mu'alim atau guru iku yatali'u ningali sapa guru sapa mu'alim ala haqaiqil funun ing ngatasé pira-pira hakikate fan. Iku yatali'u ningali sapa guru ala haqaiqil fununi ing ngatasé pira-pira hakikate fan. Bahasa Indonesianya, oleh karena itu seharusnya atau guru itu harus menelaah, membaca, meneliti tentang hakikat atau tentang ilmu-ilmu, materi-materi terkait studi atau program studi. Funun itu maksudnya program studi. Artinya seorang guru itu harus lebih menguasai dalam satu ilmu studi ya, satu materi, satu cabang ilmu. Itu bahasa mudahnya seperti itu. Harus menelaah, membaca, meneliti terkait detail-detailnya gitu. Satu cabang ilmu. Atau boleh beberapa cabang ilmu yang mana ia kuasai, itu boleh. Wadaka ikil ulumi, lan piro-piro lembute ilmu, atau lan piro-piro lembute ilmu, dan hakikat-hakikat ilmu studi atau program studi atau cabang ilmu. Wadaka ikil ulum, dan berbagai macam ilmu atau dan detail-detailnya boleh, maknanya hampir sama, detail-detailnya ilmu. Lil ihtiyaji krana butuh ila kasrati taftisi maring akehe niti-niti, maring akehe niti-niti, wal mutalaati lan mutalaah maca, wal murajaati lan bulan baleni, wal murajaati lan bulan baleni. Karena mengarang itu atau menulis itu
membutuhkan banyak penelitian, banyak pemeriksaan. Maksudnya meriksa, neliti kitab-kitab babon, kitab-kitab induk yang lain. Begitu ya. Jadi tidak mudah menulis sebenarnya itu. Kecuali memang tulisan itu tulisan yang mudah, tulisan yang tidak berat, itu tidak masalah. Jadi kalau tulisan-tulisan yang agak berbobot, ya tentu harus banyak membaca, banyak meneliti, banyak mengoreksi dari kitab-kitab yang lain. Mungkin nanti diambil ya, sana sini dikumpulkan, wal jam'i tadi itu kan, mengumpulkan kaul-kaul, pendapat-pendapat para ulama jadi satu, disusun, itu menjadi buku. Buat makalah itu hampir sama, itu mengumpulkan dari beberapa pandangan-pandangan dari para penulis-penulis yang lain, disusun menjadi satu. Nah, lalu banyak menelaah, akhirnya nanti dibaca, mutolaah, dipahami, dan wal murajaah, di apa namanya, murajaah, belajar kembali, mengingat kembali, membaca kembali, nah, terus menerus, itu murajaah. Itu ya penting nih kita tahu. Bahkan di ulama-ulama terdahulu itu seperti Syekh Ibnu Jarir At-Tabari yang memiliki tafsir At-Tabari, itu Masya Allah, itu mempunyai karangan kalau di total itu hampir 351.000 halaman. Syekh Ibnu Jarir At-Tabari, Masya Allah. Jadi awake dhewe itu sebenarnya sudah nulis berapa ribu status itu. Status ya. Nah, itu bahkan Ibnu Jarir At-Tabari ini sampai mau meninggal pun masih menulis. Karena itulah apa pekerjaan beliau. Bahkan beliau juga mengatakan demikian. Seyogyanya, seharusnya seorang manusia itu tidak pernah meninggalkan untuk menulis ilmu hingga ia mati. Masya Allah, itu Ibnu Jarir At-Tabari. Imam Nawawi juga. Bahkan Imam Nawawi itu yang di Mekah sana, itu kalau tidur itu bukan bantalnya, bukan bantal empuk, kasur, bantal yang dari kapas itu di atas kasur, enggak, atau bantal kan istrinya. Enggak. Tapi beliau bantalannya apa? Bantalan buku-buku, karangan-karangan beliau, referensi-referensi beliau, Masya Allah. Ini Imam Nawawi. Dan di ulama-ulama Indonesia, ulama besar seperti Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfud At-Tarmasi, Syekh Soleh Darat, kemudian Syekh Khalil Bangkalan, bahkan yang kita kaji kitabnya Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang punya banyak karangan-karangan, Masya Allah. Ayo kita harus tergugah semangatnya mulai menulis. Saya pun tergugah setelah ngaji ini untuk menulis, ya niti-niti alon-alon gitu ya, pelan-pelan nulis di media massa. Nah, ke depan insya Allah nulis kitab atau nulis buku yang berbahasa Arab, doanya dari para santri ya. Ke depan seperti itu niatannya. Amin ya robbal alamin. Gitu, saya harus punya semangat untuk spirit. Itu. Wa huwa utawi dzalika, atau wa huwa utawi tasnif, mengarang, kama qala al-Khatib al-Baghdadi, kaya to dawuh sapa al-Khatib al-Baghdadi, Imam Khatib al-Baghdadi, berarti Baghdad Irak. Ini Syekh Khatib ini orang Irak. Yusbitu netepake apa tasnif, mengarang, al-hifdzu ing hafalan. Yusbitu, jadi mengarang itu dapat menetapkan hafalan semakin kuat. Yusbitul hifdzu, menetapkan hafalan semakin kuat. Wa yudzaki, lan nyerdasake al-qalba ing hati, dan mencerdaskan hati
wa yushidhu lan landepake menajamkan adzina ing akal, ing otak, ing akal, menajamkan akal, pikiran. Nah, jadi orang yang banyak nulis itu sebenarnya akan cerdas secara hati dan menajamkan secara pikiran dan otaknya. Oleh karena itu para santri sudah saya tahu beberapa ada yang suka menulis lanjutkan dan lanjutkan. Yang belum, ayo segera pergi ke perpus, jangan pelit untuk beli buku. Nah, nanti dilihat skema tulisannya, tata caranya, nggak apa-apa kita tiru-tiru sedikit, tidak masalah. Gitu. Wa yujidu lan bagusake atau wa yujayidu boleh. Wa yujidu lan bagusake apa ngarang albayana ing keterangan dan membaguskan, memperbaiki penjelasan. Jadi mengarang itu tidak mudah, tapi mengarang, menulis, membuat karya tulis itu dapat memperbaiki keterangan-keterangan. Masya Allah. Wa yaksibulan merkoleh dan memperoleh dengan mengarang tadi dapat memperoleh jamila zikri ing baguse sebutan dan mendapat nama yang baik, menjadi populer, menjadi viral, ya luar biasa. Jadi sampai anak ini nulis pasti akan menjadi orang yang terkenal. Maksudnya gini, nggak mencari popularitas, otomatis itu, otomatis. Ini di belakang saya ada beberapa kitab. Iya, terkenalnya ya karena menulis gitu. Ayo niatkan bismillah, tahun ini mulai menulis. Ya. Amin ya rabbal alamin. Boleh puisi, boleh cerpen, boleh novel, boleh pantun, boleh materi-materi ringkasan, boleh. Loh, ngaji ini loh Mas dan Mbak, ngaji yang saya bimbing ini, kalau sampean bisa nyimpulkan, meringkas kumpulan dawuh-dawuh Ki Haji Asy'ari, dibukukan, nanti saya edit. Wow, luar biasa. Itu, Tuh, jadi tidak masalah itu loh. Jadi samaman pas ngaji sama saya, Mbah Mabadil Fikiyah, Mbah ini Adabul Alim, atau dulu-dulu yang Wasiatul Mustafa, Salatu Rosail, ke depan akan Maqasidus Syam dan sebagainya. Kalau sampean bisa meringkas dan sebagainya ditulis, itu luar biasa. Atau mutiara Adabul Alim wal Muta'alim, malah nggak masalah loh, jos. Nggak usah sulit-sulit, ya mudah, mau gitu usah. Mudah-mudahan ada ini para santri ke depan nih, ada. Wa jalilal ajri lan agunge ganjaran, mendapat pahala yang besar. Wa yakhlutulan langgeng apa tasnif, mengarang, ila akhiri dari marang atau meka akhire mangsa, dan kekal sampai akhir masa atau sepanjang zaman. Dan kekal sampai akhir masa. Wal aula kang luwih utama, utawi kang luwih utama, wal aulalan utawi kang luwih utama dan yang lebih utama, ayat tania yento nemen-nemeni sapa guru bima kelawan barang ya kang umum apa naf'uhu manfaatima, dan yang lebih utama hendaknya guru itu, pendidik, memperhatikan sesuatu yang manfaatnya itu dapat diambil secara umum, atau manfaatnya itu dapat menyebar secara umum,
atau meluas, manfaatnya itu secara meluas boleh. Jadi pintar-pintar kita itu harus membuat apa yang banyak orang akan suka gitu. Ya kalau pemula dasar ya ndak usah terlalu mikirkan itu. Yang penting nulis dulu gitu, ndak masalah. Karena kalau sudah ada level menengah, level atas atau high class, nah itu ndak masalah. Yang sudah lihat-lihat ini awake dhewe sudah dituntut yang super, yang high, ya malah ngelondoti, malah nggak jadi nulis gitu ya, yo. Ayo juga semangat ini ya. Mari. Ya mahasiswa S1, S2 jangan nulis cuma apa? Skripsi, makalah. Makalahmu itu kalau sampai nggak kopas ya. Kalau nggak kopas itu bisa dimuat di berita. Luar biasa. Kebanyakan sekarang udah kopas, kopis. Nggak mau berita mengambil itu beritamu ya karena kopas kopis. Sana sini tuh ayo semangat watak surulan ake opol hajat ilai maring ma, dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Manfaatnya itu dapat diambil bermanfaat secara meluas dan banyak dibutuhkan masyarakat. Itu perhatian dari Hasyim Asy'ari pada kita semua untuk menulis ya. Lanjutnya, wayat rukala ninggal sopo guru, dan hendaknya guru itu meninggalkan. Wayat rukala ninggalake sopo guru atatwila ing dawaaki al mumila kang boseni, hendaknya ia meninggalkan atau menghindari dari keterangan atau dari karangan yang panjang lebar dan al-mumil, membosankan. Panjang lebar dan membosankan, tidak usah karangan yang sedikit tapi mengena, itu lebih baik. Bosanake tulisannya tidak masyuk gitu ya, noin. Tinggalkan saja. Wal ijazalan ringkes nyendekake, dan terlalu ringkas, terlalu panjang ya udah usah, suwidik ya udah usah. Tapi sekali lagi kembali pada diri kita, kalau niatnya awal ada untuk latihan secara mendasar, secara permulaan ya tidak masalah. Nah, tapi ya jangan terus menerus, itu bahasanya ya. Al-mukhil kang nyacatake, atau bahasanya terlalu ringkas dan tidak memahamkan, itu al-mukhil. Ma itu iku li musannafin, sertane maringake saben-saben karangan ma ing barang yaliku kang patut, kang sesuai apa ma bihi kelawan musannaf, disertai dengan memberikan materi-materi, itu bahasa karangan itu ya, materi-materi karangan yang relevan, yang sesuai dengan karya tersebut, gitu bahasanya. Jadi kalau membuat karangan itu, isi dari kitab, isi dari karya tulis kita itu diberi musannaf, kuli musannaf. Setiap karangannya itu materi-materi yang memberikan setiap karangan itu materi-materi yang relevan, yang sesuai dengan karya yang akan kita tulis itu. Gitu ya. Wala yukhriju, ini ikut ayat taniyah itu ya, wala yukhrija ya. Lan yento ora ngetokake atau mempublikasikan
tasnifau ing karangane guru min indahu saking sandinge guru qabla tahdzibihi sadurunge atau ing dalem sadurunge bersihake atau bahasa kerennya ngedit, sebelum mengedit apa itu benerake ya. Ing karangan ing ya sadurunge ngedit karangan wa tikrarin nadhari atau wa takrorin nadhari keduanya boleh lan bulan baleni ningali fihi ing dalem karangan watarti bihi lan ngurutake karangan dan hendaknya ia tidak mengeluarkan atau mempublikasikan karangannya, bukunya, karya tulis ilmiahnya yang ia miliki min indihi atau min indahu ya, min indahus yang ia miliki, karangan yang ia miliki sebelum diedit, dikoreksi dan ulang-ulang untuk melakukan revisi, melakukan pemeriksaan, melakukan peninjauan ulang, itu bahasanya wa tikrarin nadhar wa tartibihi, lalu terakhir mengurutkan secara sistematis. Wa minanasi lan iku setengah saking menungso man utawi wong yungkiru kang ngingkari sapa man atas nifa ing karangan wa ta'lifa lan susunan, menyusun karangan lan susunan fi hadza zaman ing dalem zaman saiki atau ing dalem zaman iki alaman ing atase wong zuharat kang katon pertelo apa ahliyatuhu keahliyane man wa urifat lan dikinaweruhi dingerteni apa ma'rifatuhu ma'rifate pengetahuane man. Pada zaman saat ini itu ada beberapa orang yang mengingkari karya tulis, mengingkari karangan atau tulisan pada orang yang memiliki keahlian dan pengetahuan, pada orang yang jelas-jelas dhaharat itu jelas-jelas memiliki keahlian dan pengetahuan. Sopo kayak mesti padahal kadang orang yang mengingkari, tidak percaya, tidak mau membaca karyanya karena dia tidak bisa. Banyak kan seperti itu. Orang itu mengingkari karena dia tidak mampu. Isane nggo nyacat. Isane ngur maidu gitu. Maidu hasanah atau maidu sayyah ini. Banyak kan orang seperti itu. Jadi kalau sampai dipaidu, dicaci, karena apa? Pertama, mungkin karena dia tidak bisa ngarang, dia iri padamu. Kedua, memang karanganmu itu jelek karena dia mungkin pengarang yang handal. Tapi tidak masalah. Ini samanya proses belajar kok. Ya. Gitu. Mbah Hasyim sudah mewanti-wanti, memberi alarm. Nih sampai jadi penulis, itu sebagian orang pasti akan nyacat. Mbah iku nyacate iso apa sing ora iso kuwi. Wala wajalan ora ana alasan. Liadzal ingkar marang ikilah wala wajah lan ora ana alasan iku maujud liadzal ingkari krana ikilah atau maring ikilah ingkar pangingkaran illa tanafusa kejaba persaingan baina ahlil aqsori ing dalem antarane pira-pira ahline mangsa ing dalem antarane pira-pira ahline mangsa atau ing dalem antarane ahli
ni piro-piro mongso. Dan tidak ada alasan terhadap pengingkaran tersebut, dan tidak ada alasan terhadap pengingkaran tersebut kecuali hanya persaingan di antara masyarakat. Gitu, itu hanya persaingan saja. Lanjutkan, jangan down, jangan pesimis tapi optimis. Walaupun ya gitulah orang kan, likuli roksin rokyun, setiap orang itu memiliki pandangan, memiliki pemikiran. Yuk nih pemikiran mereka sepakat denganmu, kalau enggak ya lanjutkan saja. Seperti niatmu baik, ngarang, nulis tuh. Wa ila wa faman tasarrafa. Wa ila lamun ora lamun ora ngarang. Wa ila lan lamun ora gitu ya. Wa ila lan lamun ora. Faman tasarrafa mongko utawi sapane wong iku tasarrafa nan tandang atau gunakake sapa man fi midadi ing dalem mangsine man wa waraqahu lan kertase man bi kitabati ma kelawan nulis barang yasau kang karep pengin sapa man min asy'arin saking pira-pira syair au hikayatin utawa pira-pira cerita. Syair itu ya syair itu ya, hikayat itu cerita-cerita, mubahatin kang wenang au ghairi dzalika utawa sakliyane mengkono apa? Mengkono asy'ar hikayat. Jadi dan jika tidak, maka barang siapa yang menggunakan mangsi tinta, kalau sekarang ya zaman modern ya apa? Laptopnya, HP-nya gitu. Barang siapa yang menggunakan tintanya dan kertasnya, sekarang ditambah ya HP, ya laptopnya untuk menulis sesuatu yang ia inginkan, baik itu berupa syair atau cerita-cerita yang pendek atau yang lainnya, la yungkaru mongko ora diingkari alai ngatasi man, maka tidak perlu untuk diingkari, nggak perlu untuk dicemooh, nggak perlu untuk ditiadakan dirinya gitu maksudnya. Masya Allah. Faida tasarrafa mongko tatkalane tandang atau nggunakake sapa man fihi ma ing dalem midat lan warok atau mangsi tinta dan kertas, maka barang siapa menggunakan tinta dan kertas bitaswidima kelawan nulis sesuatu, nulis barang yung tafa'u kang dialaf manfaat bi kelawan ma min ulumi syar'i bayane saking apa ilmu-ilmu syariat wa alatihalan ilmu piro-piro alat bantu syariat. Fa'aula mongko luweh utama Allah yungkaro. Fa'ala mongko luwih utama Allah yungkaro yen to ora diingkari alai ing atase man. Nah, maka barang siapa yang menggunakan tinta dan kertasnya untuk menulis sesuatu yang dapat diambil manfaatnya, baik berupa ilmu-ilmu syariat maupun ilmu-ilmu bantu syariat, maka lebih utama untuk tidak diingkari. Tuh, Masya Allah. Ayo, mulai saat ini kita nulis. Bangkitkan jiwa literasi, jiwa menulis dalam diri kita. Bismillah, bismillah. Amaman anapun utawi wang layat ahlu kang ora ahli sapa man, barang siapa yang tidak ahli
Lidzalika maring mengkono ngarang barang siapa sing tidak ahli mengarang, maksudnya ilmunya belum cukup, belum mengetahui pengetahuan, fal ingkaru mongko mengingkari alai ngatese man iku mutajahun diadepake lima maring barang ya tadomanu kang mengku mencakup yang ya mencakup apa dzalika hu ing ma minal jahli saking bodoh wa tahriri man lan bujui pembodohan wong yakifu wa tahriran bujui wong yakifu kang mandek kandek yang berpegangan mandek atau berpegangan ala dzalika tasnif ing ngatasé mengkono-mengkono karangan. Adapun orang yang tidak mempunyai keahlian dalam mengarang, maka mengingkari harus dihadapkan pada mereka karena itu apa? Karena dapat mengarahkan atau itu karena dapat mengandung ya. Ya tandoma itu mengandung ya. Mengandung itu saya mencakup ya, dapat mengandung kebodohan. Jadi orang nggak pernah belajar, nggak pernah jadi santri, nggak pernah belajar agama kok tiba-tiba nulis kitab, menulis syariat atau kitab-kitab yang berisikan syariat. Lu ini harus diingkari orang-orang yang kayak itu gitu kan. Karena apa? Karena apa? Itu dapat apa ya? Karyanya itu dapat mengandung suatu pembodohan karena di dalamnya itu mengandung pembodohan dan atau mengandung kebodohan dan pembodohan pada orang yang berpegang teguh pada kitab tersebut atau pada karya tersebut. Maka kita hati-hati sebagai konsumen ya, atau memiliki kitab itu harus hati-hati. Kitab sopo itu harus hati-hati. Ahlussunnah wal Jamaah enggak. Dia mempunyai pandangan ekstremisme enggak, keras enggak, radikal enggak. Nah, dan sebagainya itu harus melihat-lihat. Ya, begitu. Walikaunihi lan krono anane man iku yudayu iku yudayu nyak-nyakake sapa man zamanahu ing zamane umure man fima ing dalem barang lam yutkin hu fima ing dalem barang lam yutkin hu kang ora nguasai sapa man hu ing ma, atau makna yang lain kang ora ngukuhake atau bahasa yang mudah ora nguasai sapa man hu ing ma wayada'u la ninggalake sapa man al idqana ing ngukuhake ing nguasai alladzi kang huwa utawi man iku ahra luweh patut lahu maring man. Wa utawi al-itqan ya, wa utawi al-itqan atau ngukuhake, menyusun karya tulis atau menguasai, maknanya banyak. Wa utawi al-itqan iku ahrolih patut lahu maring man gitu. Selain itu wali kaunihi yudayi'u, selain itu yang maksudnya yang tidak ahlinya, tidak ahli maksudnya orang ahli kok nulis sesuatu yang ia tidak kuasai gitu maksudnya, yang tidak ia ketahui kedalaman pemahamannya, kedalaman materinya, yudayi'u, ia telah menyia-nyiakan umurnya, menyia-nyiakan waktunya terhadap sesuatu yang ia tidak kuasai, dan ia telah dan meninggalkan apa ya
dan meninggalkan menyusun karya tulis ilmiah, menyusun buku, itu lebih layak, lebih utama untuknya. Artinya, nek gak kuat, nek gak mampu menguasai, tinggalkan saja. Dan itu lebih utama, lebih layak baginya untuk meninggalkan karangan. Artinya, seorang guru nek sudah nggak mampu, kalau saya itu ahlinya bahasa Arab, keagamaan, studi Islam, lah kok nulis matematika, kemudian IPA, kimia, ya itu nggak bagian saya gitu bahasanya, yang lain itu. Itu kalau saya nulis kimia, biologi, kemudian aritmatika dan sebagainya, itu saya menyanyiakan waktu saya. Karena apa? Karena saya tidak menguasai. Dan hendaknya apa? Meninggalkan penyusunan karya tulis. Wa yad'ul itqana alladzi wa ahralahu, meninggalkan karya tulis, menyusun kitab yang tadi ya tidak kuasai, itu lebih utama. Gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan membawa berkah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam menulis, salam membuat karangan.